Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran IPS. Sebelum itu, perkenalkan nama Ibu Pinka Ragenika dan akan dilanjutkan nantinya bersama ibu-ibu guru hebat lainnya. Ada Ibu Alivia, ada Ibu Anissa Anatasha, dan juga Ibu Lesi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai modernisasi dari sebuah globalisasi yang ada di bangsa Indonesia. Sebelum itu, Ibu ingin menanyakan, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga kabar kalian baik selalu dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk mempersiapkan semua alat tulis yang ada di meja anak-anak tersebut dengan rapi dari pensil, penggaris, pulpen, dan lain-lainnya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa masing-masing menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kemarin, apakah kalian anak-anak masih ingat membahas apa? Betul, administrasi Indonesia. Nah, administrasi Indonesia ini bermacam-macam bukan? Adanya kerjasama yang dilakukan dalam lembaga-lembaga pemerintah, lalu juga ada administrasi niaga pada lembaga bisnis swasta. Lalu dalam kerjasama itu terjadi salah satu dampaknya karena dari globalisasi. Dari globalisasi perilaku sosial budaya. Nah, selanjutnya sebelum mulai pembelajaran tidak lupa adanya tujuan pembelajaran. Ibu harap dari tujuan pembelajaran ini kalian akan menyimak video. Nanti kalian dapat memahami dengan mengumpulkan informasi dari perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia dengan tepat. Yang kedua, nanti kegiatan bermain game, kalian dapat membandingkan perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia dengan benar. Dan yang ketiga, nanti kalian dapat berdiskusi dengan kelompok. Nantinya kalian dapat memprediksi dampak perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia dengan tepat. Dan yang terakhir, kalian dapat berdiskusi kelompok juga dengan dapat mempresentasikan perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia dengan tepat. Lalu ada langkah-langkah pembelajaran yang harus kalian dengarkan dan perhatikan pada pertemuan hari ini. Yang pertama, berdoa sebelum kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui tujuan pembelajaran hari ini. Tadi yang sudah disebutkan. Yang ketiga, mengulas materi pembelajaran sebelumnya. Dan yang keempat, memperhatikan materi yang Ibu akan berikan, disampaikan, dan tidak boleh mengobrol. Lalu juga menyimak video tentang modernisasi bangsa Indonesia. Yang keenam, bermain game tentang modernisasi bangsa Indonesia. Dan yang ketujuh, kalian akan mengerjakan LKPD yang diberikan oleh Ibu nantinya. Sebentar. Apa saja yang kalian lihat dari tayangan video tadi? Ya, ada HP. Lalu, Ibu minta kalian coba sebutkan alat modern atau teknologi apa saja yang ada di sekitar kalian. Ya, ada siaran radio, televisi, ada internet, ada ponsel, ada media internet juga dari elektronik. Dan semua itu adalah dari dampaknya sebuah globalisasi. Anak-anak juga sedang memperhatikan pembelajaran dari Ibu melalui handphone, ada yang melihat melalui laptop, ada juga melihat komputer, ada juga yang melihat melalui tablet. Nah, semua itu salah satu dampak karena dari adanya globalisasi yang memudahkan masyarakat, terutama kita, untuk bisa berkomunikasi dimanapun tanpa adanya batasan. Dan sudah terlihat lebih bersemangat untuk pembelajaran hari ini. Kalian sudah siap untuk ke pembelajaran selanjutnya. Halo, sekarang belajar dengan Ibu Bila ya. Nah, kita akan mempelajari tentang perubahan-perubahan teknologi dari masa ke masa. Nah, perubahan dari zaman dulu sampai sekarang itu pasti ada masanya kan, pasti berbeda-beda tuh. Nih, contohnya dulu alat komunikasi hanya dengan cara surat menyurat. Jadi kita menulis surat lalu dikirim ke pos, lalu dari pos
dikirim ke alamat tujuan. Nah, itu alat komunikasi zaman dulu. Selanjutnya setelah surat tulis ada telepon biasa yang disebut juga dengan istilah telepon engkol. Nah, jadi telepon ini lebih mudah, tidak ada petugas yang harus mengatur dari rumah ke rumah. Nah, di sini petugas hanya mengoperasikan penggunaan telepon di tempat saja. Nah, selanjutnya ada telepon tombol. Telepon tombol ini ya makin canggih dari sebelumnya. Telepon tombol ini disalurkan melewati gelombang listrik. Selanjutnya juga nih ada kemunculan telepon genggam atau handphone. Handphone pertama yang dapat mengirim pesan teks juga nih handphone yang ini ya. Selanjutnya telepon genggam ini sudah pakai jaringan, yang ini udah lebih canggih dari sebelumnya. Nah, ini yang sekarang sudah banyak beredar di zaman sekarang. Smartphone sudah canggih sekali, sudah bisa segala di sini ya. Dari WhatsAppan, teleponan, internet, kita mau cari-cari informasi terbaru juga bisa ya, langsung ada gitu. Hingga saat ini smartphone terus dikembangkan oleh banyak perusahaan teknologi, mulai dari ponsel dengan berbaterai besar, memori besar, lensa kamera yang tinggi, chipset mumpuni, hingga ponsel yang layarnya dapat dilipat ya, yang sekarang terbaru tuh dari Samsung. Nah, semenjak alat komunikasi ini berubah dari zaman ke zamannya, apa sih yang berubah yang terlihat gitu? Nah, yang pertama ya, alat komunikasi masa dulu membutuhkan waktu lama dalam mengantar pesan. Sementara alat komunikasi masa sekarang dapat menyampaikan pesan secara seketika, langsung ya. Yang kedua, tenaga kerja berkurang karena alat komunikasi semakin canggih. Yang ketiga, mudah untuk mengakses penggunaan telepon. Nah, melihat perubahan dari zaman ke zaman, apa yang akan terjadi sih di masa yang akan datang? Nah, contohnya nih perubahan alat komunikasi yang tadi Ibu kasih tahu. Apa sih perubahan yang akan datang? Nah, perubahan alat komunikasi yang terjadi di masa depan akan datang yaitu semakin canggih. Smartphone semakin otomatis, saluran internet semakin cepat, pengetahuan manusia semakin meningkat, semakin luas, maka munculnya handphone baru, teknologi baru yang belum ada dari sekarang. Seperti robot ya, robot handphone yang kayak gitu di masa depan pasti akan ada tuh. Sekarang juga sudah mulai muncul robot-robot seperti itu ya. Nah, dan mempermudah kerja manusia dalam komunikasi juga. Nah, sekarang kalian berdiskusi bersama teman sekelompoknya ya. Diskusikan perubahan kendaraan di Indonesia. Lalu kalian diskusikan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang jika kendaraan semakin canggih, dan berikan alasannya ya setiap kelompok. Nah, sekarang kalian boleh berkumpul dengan kelompoknya lalu diskusikan. Diskusinya sudah selesai ya. Sekarang presentasikan hasil diskusinya ya per kelompok ke depan. Tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Nah, jadi setiap masa ke masa itu perubahan pasti ada ya, karena manusia dan seisinya akan selalu berevolusi menjadi lebih canggih terus-menerus. Maka karena itu kita harus tahu apa yang akan terjadi di masa depan yang akan datang, agar kita bisa belajar dan terus menyeimbangkan diri dengan modernisasi yang terus berubah dari masa ke masanya. Jadi kita nggak kaget lagi yang akan terjadi di masa depan tuh apa, jadi kita bisa mempersiapkannya dari sekarang. Nah, dari Ibu Bila, terima kasih. Sekarang dilanjut oleh rekan Ibu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu lanjut ya. Ini nama Ibu Alivia. Oke, karena tadi kita sudah membahas handphone dan teknologi lainnya, Ibu ingin kalian sekarang menyimak video. Nanti Ibu akan bahas mengenai video tersebut, Ibu akan tanya, jadi pastikan kalian menyimak baik-baik videonya, oke? Yuk, kita tayangkan.
setelah tadi sudah menonton video, Ibu ingin tanya apa saja yang kalian temukan di video tadi? Ya, video tadi menampilkan teknologi zaman dulu dimana masih sangat tradisional, dan zaman sekarang ya, zaman kita itu zaman modern. Tadi ada apa aja, coba sebutkan? Iya betul, ada kamera, ada handphone, ada transportasi, dan lain-lain. Ya, jadi terlihat jelas ya kalau itu perbedaan zaman, dimana ternyata teknologi dulu itu berbeda sekali dengan zaman kita sekarang, seperti itu. Oke, sekarang kita akan main games. Ibu minta kalian memotong kertas, biasanya di buku nih di yang tengah ya, anak-anak, di yang tengah kita cari, lalu dicabut untuk kita main games. Yuk semuanya. Seperti ini, ada 2 ya. Nah, Ibu ingin kalian menggambar. Di sini kalian tulis dulu di atasnya, ini zaman tradisional. Oke, di sebelah sini zaman tradisional. Sudah ditulis? Selanjutnya di sini zaman modern. Oke, sudah jelas ya. Nah, nanti Ibu ingin kalian menggambar apa saja yang kalian tahu mengenai penggunaan zaman tradisional dan zaman modern. Misalnya tadi dulu menggunakan telepon, maka kalian gambar telepon di sini. Lalu di zaman modernnya apa sih sekarang? Handphone. Boleh kalian gambar handphone di situ. Itu contoh ya. Boleh kalian gambar yang lain, boleh sesuai video yang tadi juga boleh, atau kalian menemukan sendiri juga boleh. Kalian ada tahu apa? Boleh kalian langsung gambar saja di sini ya. Ini zaman dulu, ini zaman tradisional, ini zaman modern. Bisa? Bisa dong ya. Selamat menggambar. Sebanyak-banyaknya nanti Ibu akan minta kalian presentasi. Oke? Oke, semuanya siapa yang sudah selesai? Boleh dipresentasikan ya. Nanti ditunjukkan gambarnya ke teman-teman. Lalu boleh diceritakan ini zaman tradisionalnya apa, zaman modernnya apa. Boleh? Yuk. Oke, mari kita beri tepuk tangan kepada yang sudah maju ke depan. Terima kasih, sudah dapat dimengerti ya. Jadi, zaman dulu kita ada yang menggunakan telepon besar yang sebesar ini. Lalu sekarang kita menggunakan HP yang udah bisa dibawa kemana-mana. Lalu zaman dulu menggunakan delman. Kalau sekarang kita bisa menggunakan motor, mobil, atau alat transportasi lainnya. Seperti itu. Oke, sudah dapat dipahami ya? Apakah ada yang kesulitan? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Baik, kalau gitu kita lanjut ke guru selanjutnya. Wah, tidak terasa ya, ternyata pembelajaran kita hari ini sudah mau berakhir. Nah, tapi sebelumnya Ibu mau tanya terlebih dahulu. Setelah kalian semua menyimak pembelajaran oleh Ibu Pinkan, Ibu Bila, dan juga Ibu Via, apa aja sih yang kalian dapatkan hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Silahkan angkat tangan terlebih dahulu. Oke, bagus ya yang sudah menyimpulkan. Nah, hari ini kita telah belajar tentang perubahan sosial budaya di dalam era modernisasi Indonesia. Nah, tapi sebelum kita pulang, Ibu ada pertanyaan terlebih dahulu nih. Adakah kesulitan atau kendala yang kalian hadapi selama pembelajaran? Nah, baik, jika tidak ada, Ibu punya lembar evaluasi yang harus kalian kerjakan. Nah, Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan soal evaluasi berikut. Baik, waktunya sudah habis ya anak-anak. Silahkan lembar evaluasinya dikumpulkan di meja paling depan. Nah, hebat ya anak-anak semua telah mengikuti pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir dan juga melaksanakan evaluasi pembelajaran. Nah, sekarang kalian semua boleh pulang. Tetap semangat dan jangan lupa selalu belajar di rumah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.